Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Petaka Bermain Jelangkung di Rumah Kosong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rio berdiri di depan pagar besi berkarat, memandang bangunan tua di hadapannya dengan penuh antusiasme. Rumah itu gelap dan kusam, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, menampakkan lapisan kayu yang lapuk. Jendela-jendelanya tertutup rapat dengan kayu palang yang terlihat dipaku asal-asalan, seperti ada seseorang yang ingin mencegah sesuatu keluar dari dalamnya. Angin malam berhembus, membuat daun-daun kering berguguran di sekitar halaman rumah. Pintu utama yang setengah terbuka berderit pelan, seperti menyambut mereka, atau mungkin memperingatkan agar mereka pergi. Farah menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menghampirinya. "Serius kita mau main di sini?" tanyanya dengan nada ragu, matanya menatap ke arah teman-temannya dengan gelisah. Dika, yang sejak tadi memasang ekspresi tenang, mengangkat bahu. "Ya, asal nggak ada yang macam-macam, harusnya aman-aman aja," katanya. Namun, nada suaranya tidak meyakinkan, seperti ia sendiri mencoba membujuk dirinya untuk percaya. Arman, yang paling skeptis dari mereka, mendengus. "Kalian terlalu percaya mitos. Ini cuma rumah kosong, nggak ada yang perlu ditakuti." Rio tersenyum lebar, penuh percaya diri. "Udah sampai sini, masa takut?" katanya sambil melangkah maju, menyentuh pintu kayu yang dingin dan kasar di hadapannya. "Ini kesempatan langka, kita bikin video aja buat kenang-kenangan." Farah melirik ke sekeliling, merasa ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang pepohonan. "Aku nggak yakin ini ide bagus," bisiknya. Tapi Rio sudah lebih dulu mendorong pintu itu lebih lebar, menyebabkan suara kreek panjang yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Dalam sekejap, kegelapan dari dalam rumah menyambut mereka seperti mulut gua yang siap menelan siapa saja yang masuk. Sejenak mereka diam, saling pandang. Tidak ada yang mau menjadi orang kedua yang masuk. Rio menoleh dan terkekeh. "Ayo, masa gue doang yang berani?" Dika menghela napas, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah masuk di belakang Rio. Arman menyusul dengan raut wajah datar, meski telapak tangannya terasa dingin. Farah menelan ludah. Ada suara-suara halus yang berbisik di kepalanya, entah itu hanya perasaannya atau memang ada sesuatu di dalam rumah itu yang tidak senang dengan kedatangan mereka. Tapi akhirnya, dengan langkah ragu, ia mengikuti mereka masuk ke dalam kegelapan. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, udara terasa lebih berat. Dan malam itu pun dimulai. Langkah-langkah mereka menggema di dalam rumah yang kosong. Debu tebal menyelimuti lantai, membuat jejak kaki mereka terlihat jelas di antara serpihan kayu lapuk dan daun kering yang terbawa angin. Aroma apek menyeruak, campuran antara kayu tua yang lembab dan sesuatu yang lebih samar, seperti bau dupa yang sudah lama padam. Di tengah ruangan utama, Rio menyalakan senter dari ponselnya, menyapu cahaya ke sekeliling. Dindingnya penuh coretan pudar, entah bekas tangan iseng anak-anak atau simbol-simbol yang tak mereka pahami. Di pojokan, ada lemari tua dengan salah satu pintunya terbuka, menganga seperti mulut hitam yang menunggu sesuatu masuk ke dalamnya. "Tempatnya serem banget," gumam Farah pelan. Ia mendekap tubuhnya, merasa hawa dingin yang berbeda dari sekadar angin malam biasa. "Tuh kan," kata Dika, mencoba bersikap santai meskipun matanya terus bergerak, waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak di sudut pandangnya. "Gue udah bilang ini ide buruk." Rio justru tersenyum lebar. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu, sebuah boneka kecil terbuat dari kayu, dengan bolpoin yang terselip sebagai tangan. Kepala boneka itu bulat dan kosong, tanpa mata atau mulut. "Ini dia," kata Rio penuh semangat,
memperlihatkan boneka jelangkung itu ke teman-temannya. Kita mulai aja. Farah mundur selangkah. Rio, yakin mau lanjut? Arman menghela napas, lalu jongkok di samping Rio. Udahlah, kita ikuti aja. Biar cepat selesai. Dika, meski masih enggan, akhirnya ikut duduk. Satu persatu, mereka membuat lingkaran di lantai, tepat di tengah ruangan. Rio mengambil lilin yang sudah disiapkannya, lalu menyalakannya satu persatu. Cahaya lilin kecil itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding seperti sosok-sosok tak kasat mata yang ikut mengelilingi mereka. Saat itu juga, udara terasa semakin berat. Arman menarik napas panjang. Kita baca mantra bareng, oke? Tak ada yang langsung menjawab. Mereka saling pandang, seolah meminta kepastian satu sama lain. Rio menatap mereka dengan tatapan menantang. Takut. Dika mengusap wajahnya. Bukan takut, lebih ke nggak mau cari gara-gara. Rio hanya tertawa kecil. Udahlah, ini cuma buat seru-seruan. Akhirnya, mereka semua mengangguk. Satu persatu, mereka meletakkan ujung jari mereka di kayu boneka jelangkung. Lilin-lilin di sekitar mereka berkedip pelan, seolah merespon keberadaan mereka. Lalu, dengan suara yang hampir bersamaan, mereka mulai membaca mantra itu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Suara mereka bergetar, dan entah kenapa, Farah merasa, mereka bukan lagi 4 orang di dalam ruangan itu. Ada sesuatu yang lain, dan itu sedang memperhatikan mereka. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Suara mereka menggema di ruangan yang sunyi. Mereka mengucapkannya 3 kali, seperti yang diperintahkan dalam permainan ini. Setelah mantra terakhir diucapkan, hening menyelimuti mereka. Tak ada yang terjadi, hanya suara jangkrik di luar jendela dan hembusan angin tipis yang terasa menusuk kulit. Lilin-lilin tetap menyala dengan tenang, dan boneka jelangkung di tengah lingkaran mereka tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Dika mendengus, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding. Udah, bercanda doang ini mah, katanya, setengah lega, setengah kesal karena merasa dibohongi oleh mitos yang selama ini ia dengar. Rio menatapnya tajam. Sabar, kita ulang sekali lagi, katanya, matanya berbinar dengan rasa penasaran. Farah ragu-ragu. Rio, udah, cukup, katanya lirih. Ia melirik ke sekeliling ruangan yang terasa semakin sempit, seakan ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Arman menarik napas dalam. Sekali lagi aja, kalau nggak ada yang terjadi, kita cabut. Dika menghela napas berat. Oke, sekali lagi, terus kita pergi. Dengan enggan, mereka kembali meletakkan jari di boneka kayu itu. Lilin-lilin bergetar pelan, seakan mendengar niat mereka. Mereka mengulang mantra itu, kali ini dengan lebih serius. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Angin yang tadinya hanya berhembus tipis kini terasa lebih dingin. Lebih nyata, saat mereka mengucapkannya untuk ketiga kalinya, lilin di depan mereka tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat, seolah ada sesuatu yang meniupnya. Farah membeku. Kalian, lihat itu, bisiknya pelan. Dika menelan ludah. Mungkin cuma angin. Arman menggeleng. Enggak mungkin. Semua jendela dan pintu tertutup. Rio menegakkan punggungnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di ujung jarinya, seperti ada getaran halus yang berasal dari boneka jelangkung. Lalu, boneka itu bergerak. Kepalanya yang bulat miring perlahan ke kiri, lalu ke kanan. Jantung mereka serempak berdegup kencang. Mereka saling pandang, napas tertahan di tenggorokan. Tak ada satupun dari mereka yang menggerakkan boneka itu. Lalu, dari dalam rumah yang sunyi, terdengar suara. Suara pintu kayu, berderit, seolah ada sesuatu yang mulai terbuka. Dan entah kenapa, Farah merasa bahwa sesuatu itu, bukan berasal dari dunia mereka. Lilin di sekeliling mereka bergetar, seolah diterpa hembusan angin. Tapi udara di dalam ruangan begitu pengap dan diam, tak ada aliran udara yang seharusnya bisa membuat nyala api itu bergoyang. Farah mencengkram lengannya sendiri. Hawa dingin mulai menjalar dari punggung ke ujung jari.
Guys, ini mulai nggak beres, bisiknya, nyaris tak bersuara. Dika menelan ludah. Santai, mungkin ada sesuatu yang bikin lilinnya. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, boneka jelangkung yang mereka letakkan di tengah lingkaran bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya kembali miring ke kiri. Lalu ke kanan. Jantung mereka berdegup begitu keras hingga rasanya bisa terdengar di ruangan itu. Arman, yang sejak tadi berusaha bersikap rasional, menarik napas dalam-dalam. Oke, siapa yang main-main? Tak ada yang menjawab. Mereka saling berpandangan, memastikan tak ada satupun dari mereka yang menggerakkan boneka itu. Tapi saat Rio melihat tangan teman-temannya, jari-jari mereka hanya menyentuh kayu itu ringan, bahkan tak cukup kuat untuk menggerakkannya. Rio merasa ada sesuatu yang salah. Dika bergidik. Udah, kita sudahi aja, katanya, hendak menarik tangannya dari boneka itu. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, pluk, salah satu lilin padam sendiri. Mereka tersentak, mata mereka serempak tertuju pada lilin yang kini mengeluarkan asap tipis, padahal tak ada angin di ruangan itu. Lalu, lilin kedua pun ikut padam. Asapnya berputar perlahan di udara, membentuk bayangan yang tak bisa mereka pahami. Rio mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Oke, ini aneh, gumamnya, berusaha tetap tenang meskipun suara jantungnya berdetak kencang di telinga. Farah, yang sejak awal sudah ingin pergi, kini benar-benar ingin kabur. Ia meremas lututnya sendiri, matanya tak berani lepas dari boneka itu. Arman, dengan suara yang lebih berat dari biasanya, berbisik, kita harus segera selesaikan ini. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, sesuatu terjadi. Lilin terakhir berkedip, semakin lemah, lalu bluk, semua lilin mati. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dan saat itu juga, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Mata mereka mencoba menyesuaikan diri, tapi tak ada cahaya yang bisa membantu. Mereka hanya bisa mendengar napas masing-masing yang terputus-putus, bercampur dengan suara jantung yang berdegup kencang. Farah mencengkram lengan Arman. Nyalain lilinnya lagi, cepat. Bisiknya panik. Arman meraba-raba lantai, tangannya gemetar mencari korek api yang tadi ia letakkan di sampingnya. Namun, sebelum ia menemukannya, terdengar suara, pelan, serak, seperti bisikan yang datang dari sudut ruangan. Kenapa, kalian, memanggilku? Farah menahan napas. Tangannya semakin erat mencengkram Arman, hampir mencakar kulitnya. Dika membeku. Siapa yang ngomong barusan? Suaranya parau. Tak ada yang menjawab. Arman akhirnya menemukan korek api. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya. Api kecil menyala di ujung batang korek, memberi sedikit penerangan. Tapi saat cahaya itu muncul, boneka jelangkung kini duduk tegak. Tadi, mereka meletakkannya dalam posisi terbaring. Tapi sekarang, boneka itu seperti duduk sendiri, seolah ada sesuatu yang menopangnya dari belakang. Arman menelan ludah, napasnya semakin berat. Kita harus pergi sekarang, desisnya. Rio masih berusaha berpikir logis. Tunggu, mungkin kita yang gak sadar kalau tadi bonekanya. Ketuk, sesuatu mengetuk lantai kayu di sudut ruangan. Sekali, dua kali, tiga kali, suara itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuat mereka tahu, mereka tidak sendirian. Dika, yang sudah merinding sejak tadi, langsung berdiri. Gue nggak mau di sini lagi. Namun saat ia beranjak, tubuhnya membentur sesuatu yang dingin di belakangnya. Jantungnya seakan berhenti. Pelan-pelan, ia menoleh, dan melihat sesuatu berdiri di sana. Dika tidak bisa bergerak, nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu yang dingin di belakangnya, seperti embusan udara yang berasal dari sesuatu yang tak kasat mata. Pelan, dengan sangat pelan, ia menoleh. Dan di sana, ada sosok hitam berdiri diam. Bukan bayangan biasa, bentuknya samar, seperti kabut yang mengendap di satu titik. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya semakin menyeramkan.
Matanya, dua titik merah membara menatapnya tajam dari balik kegelapan. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap, seolah sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dika ingin berteriak, tapi suara seakan menghilang dari tenggorokannya. Ia hanya bisa mundur dengan kaki gemetar. Arman, Farah, dan Rio menatapnya bingung. "Dik," bisik Farah, takut. Dika mencoba mengangkat tangannya, menunjuk ke belakangnya tanpa berkata apa-apa. Tapi sebelum yang lain bisa melihat lebih jelas, plak, sesuatu menamparkan lilin di tengah lingkaran. Lilin itu terjatuh, membuat percikan kecil di lantai kayu. Lalu, boneka jelangkung yang tadi duduk tegak terlempar ke dinding. Gubrak, mereka semua menjerit. Dika langsung berbalik, tapi sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya hawa dingin menusuk tulang, dan suara yang semakin membuat mereka ketakutan. Tawa, tawa anak kecil yang nyaring, melengking, dan datang dari segala arah. "Hihihihihi," Farah mencengkram lengan Rio. "Gue mau keluar dari sini." Rio masih mencoba menguasai diri, meskipun wajahnya kini seputih kertas. Kita keluar sekarang." Mereka bergegas bangkit, tapi saat mereka melangkah menuju pintu, Rio tiba-tiba terdiam kaku. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat. Tangannya terangkat sedikit, gemetar. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Tangan gue, dingin banget." Suara Rio hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh ke arahnya. Farah menelan ludah. "Apa maksud lu, Rio?" Rio menatap tangannya sendiri dengan ekspresi ngeri. Jari-jarinya membeku di udara, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya erat. Arman melangkah maju, mencoba menyentuh Rio. "Lu kenapa sih?" Begitu tangannya hampir menyentuh kulit Rio, dor, Rio terlempar ke belakang dengan kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menghantam dinding kayu, membuat debu berhamburan ke udara. "Rio!" Dika berteriak. Rio terkapar di lantai, napasnya terengah-engah. Matanya liar, wajahnya ketakutan. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi ada sesuatu yang menekan dadanya. "Gue nggak bisa gerak," suaranya putus-putus. Farah berjongkok di sampingnya, panik. "Tenang, Rio, tenang." Tapi kemudian, mereka semua membeku. Karena, di dada Rio, ada bekas jari. 5 jejak tangan kecil, seolah ada sesuatu yang baru saja menekannya dengan keras. Dan sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, boneka jelangkung itu tiba-tiba bergetar sendiri. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada angin, tapi boneka itu bergerak, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Lalu, kepala boneka itu menoleh ke arah mereka. Pelan, sangat pelan. Lilin di lantai berkedip, bayangan boneka itu memanjang di dinding. Dan kemudian, mulut boneka itu terbuka. Dengan suara serak, dalam, dan menakutkan, boneka itu berbicara. "Kenapa kalian memanggilku?" Suara itu dalam, serak, bukan suara anak kecil biasa. Farah menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Arman mundur beberapa langkah, kakinya hampir terpeleset di lantai berdebu. Dika menelan ludah. Lu denger itu kan?" Tidak ada yang menjawab, karena semuanya mendengar suara itu dengan jelas. Boneka jelangkung yang tadi tergeletak di lantai bergerak sendiri. Perlahan, tubuhnya mulai tegak, seolah ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Lalu, kepala boneka itu miring ke kiri, ke kanan, seperti sedang mengamati mereka satu persatu. Farah mulai menangis pelan. Udah kita cabut aja," suaranya nyaris tak keluar. Rio, yang masih terduduk di lantai, mencoba menggerakkan tubuhnya. Tangannya masih terasa dingin, seperti baru keluar dari dalam lemari es. Ia menggertakkan gigi. "Kita harus pergi sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, boneka itu mengeluarkan suara tawa. "Hihihihihihi." Suara itu melengking, tajam, dan menggema di seluruh ruangan. Seketika, udara di dalam rumah kosong itu berubah. Hawa dingin menyelimuti mereka. Lilin-lilin yang tadi berkedip mati satu persatu. Bayangan di dinding menari-nari,
seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Boneka itu perlahan mulai melayang. Arman langsung mencengkram lengan Dika. "Cabut sekarang." Mereka berempat berlari ke pintu. Nafas mereka tersengal, kaki mereka nyaris tersandung puing-puing di lantai. Namun saat mereka tiba di ambang pintu, DORR, pintu tertutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak di dalam ruangan gelap, dengan boneka jelangkung yang kini melayang di udara. Dan tiba-tiba, dari balik kegelapan, suara kecil itu berbisik di telinga mereka. "Kalian belum boleh pulang." Suara itu berbisik tepat di telinga mereka, namun tak ada yang berdiri di sana. Farah menjerit, mundur ke belakang hingga punggungnya membentur dinding. Nafasnya tersengal, matanya liar mencari sumber suara. Tapi yang ada hanya kegelapan pekat. Arman meraih gagang pintu dengan tangan gemetar, mencoba menariknya sekuat tenaga. "Ayo, kita keluar dari sini." Namun pintu itu tidak bergerak. Dika memukul-mukul pintu. "Woi, buka!" Tapi tidak ada gunanya. Seolah-olah pintu itu kini menyatu dengan tembok. Di belakang mereka, tawa kecil itu terdengar lagi. Hihihihihihi. Rio, yang masih terduduk di lantai, kini menatap ke arah boneka jelangkung. Boneka itu masih melayang. Kepalanya yang kecil dan lusuh tampak sedikit bergerak, seperti sedang memperhatikan mereka satu persatu. Dika meraih Farah yang masih terisak. "Far, jangan diem aja. Kita harus cari jalan lain." Farah menoleh dengan wajah ketakutan. Aku dengar sesuatu." Mereka semua terdiam. Di luar rumah, suara jangkrik telah menghilang. Di dalam rumah, hanya ada suara napas mereka yang memburu. Lalu, KRIIEK. Suara itu datang dari atas. Dari langit-langit rumah. Perlahan, mereka mendongak. Dan di sana, di sudut gelap langit-langit rumah, ada sesuatu yang bergelantungan. Sebuah sosok kecil, tubuhnya kurus dan menyerupai anak-anak, tapi matanya kosong, hitam, tanpa bola mata. Sosok itu memiringkan kepalanya, lalu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Lalu, dengan gerakan cepat dan tak wajar, sosok itu menjulur turun dari langit-langit, tangannya yang kurus dan panjang menggapai mereka. Lari, mereka berhamburan ke segala arah. Farah dan Dika berusaha mendobrak jendela, tapi tertutup rapat. Arman mencari sesuatu untuk dijadikan senjata, tangannya gemetar saat meraih sepotong kayu di lantai. Rio, yang masih di lantai, merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sebuah tangan kecil, tapi kuku-kukunya panjang dan tajam. Perlahan, Rio menoleh, dan wajah mengerikan itu hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Mata hitam pekat, senyum menganga, dan sebelum Rio sempat berteriak, sosok itu berbisik dengan suara mengerikan. "Sekarang kamu milikku." Bisikan itu terdengar seperti suara dua anak kecil yang berbicara dalam satu mulut. Serak, tapi juga cekikikan. Jantung Rio seperti berhenti. Wajah mengerikan itu hanya beberapa senti dari wajahnya. Mata hitamnya kosong, tapi seolah menarik jiwa Rio masuk ke dalamnya. Tangan Rio gemetar saat mencoba bergerak, tapi tubuhnya terkunci. Tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Farah, Dika, dan Arman masih panik mencoba membuka jendela dan pintu. Mereka tak sadar kalau Rio masih diam di tempatnya. Hingga Rio, Arman yang pertama menyadarinya. Ia berbalik dan melihat Rio berdiri diam di sudut ruangan. Tak bergerak, tak bicara, matanya kosong. Dika melangkah mendekat. Rio tak menjawab, hanya berdiri dengan tubuh kaku. Lalu, perlahan bibirnya bergerak. Tapi bukan suaranya yang keluar. Suara itu datang dari bawah. Dari lantai, dari boneka jelangkung yang masih tergeletak di sana. Rio, Farah mencengkram lengan Arman. Itu bukan suara Rio, bisiknya, nyaris tak terdengar. Dika mundur, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, lampu jalan di luar rumah berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, semuanya gelap total. Hahaha.
Farah menjerit saat merasakan sesuatu menarik rambutnya. Arman meraba-raba di kegelapan, berusaha menemukan teman-temannya. Dika meraih ponselnya, menyalakan senter. Tapi yang pertama kali terlihat adalah wajah Rio. Tapi kini, wajahnya bukan lagi wajah Rio. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan sebelum Dika sempat bereaksi, hihihihihihi, tawa itu terdengar tepat di telinganya. Lalu, Rio menghilang, gelap, sepi, dingin. Rio membuka matanya, tapi yang terlihat hanya kehampaan hitam. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya kosong. Aku, di mana? Suaranya sendiri terdengar bergema, seperti berada di dalam gua tak berujung. Lalu, sesuatu bergerak di kejauhan. Tap, 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 langkah kaki kecil. Semakin lama, semakin dekat. Rio ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Rio, suara itu berbisik dari segala arah. Ia menoleh, matanya liar mencari sumbernya. Tapi tak ada apa-apa. Lalu tangan kecil mencengkram pundaknya dari belakang. JLEB. Rio tersentak. Jari-jarinya terasa dingin, seperti es. Nafasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, berdiri sosok anak kecil tanpa wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh yang sudah robek-robek. Tapi wajahnya rata, tak ada mata, tak ada hidung, hanya kulit pucat yang licin seperti lilin. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Rio. Sekarang kamu milikku. Brak, tiba-tiba, Rio merasa tubuhnya ditarik mundur. Seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tubuhnya melayang ke belakang, menembus kegelapan. Lalu semuanya kembali terang. Rio, sadar. Suara Arman mengguncang Rio. Ia mendapati dirinya sudah kembali di rumah kosong. Dika dan Farah ada di depannya, wajah mereka panik. Namun tubuh Rio masih kaku. Matanya kosong, bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Dari lantai, boneka jelangkung terus berbicara dengan suara mengerikan. Rio, Rio. Farah mencengkram lengan Arman. Dia belum sadar. Dika, dengan wajah pucat, menatap boneka itu. Suara itu, suara siapa? Perlahan, Arman mengulurkan tangannya ke arah boneka. Jangan sentuh. Farah menariknya mundur, tapi telapak tangan Arman sudah hampir menyentuhnya. Saat itulah, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas. Bayangan seorang anak kecil. Ia berdiri diam di sudut, wajahnya gelap tak terlihat. Tapi Rio melihatnya, dan dalam suara serak, ia akhirnya bicara. Dia ada di sini. Suara Rio lemah, hampir seperti bisikan. Matanya masih kosong, tapi kini ia menatap satu titik di sudut ruangan. Dika, Arman, dan Farah membeku. Mereka tidak bisa melihat apapun di sana. Hanya gelap, tapi tiba-tiba, suasana berubah. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam paru-paru mereka. Lilin yang tersisa di lantai mulai berkedip-kedip, nyalanya meredup. Lalu, hihihihihi, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini, jelas sekali datang dari sudut ruangan. Mereka bertiga langsung mundur. Kak, kalian dengar juga, kan? Suara Dika bergetar. Arman menelan ludah. Iya, Farah menggenggam tangannya erat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Tapi saat mereka berbalik ke arah pintu. Brak, pintu menutup sendiri dengan keras. Angin kencang berputar di dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Dan di tengah kegelapan, bayangan itu mulai bergerak. Farah menjerit, "Tolong, buka pintunya." Dika mencoba menarik gagang pintu, tapi tidak bisa dibuka. Arman mundur beberapa langkah, lalu menghantamkan tubuhnya ke pintu sekuat tenaga. BUGH, tidak bergerak. Tiba-tiba, Rio jatuh ke lantai. Tubuhnya menggigil, bibirnya masih bergerak, tapi yang keluar, suara dari boneka jelangkung. Hihihihi, mau main lagi. Dika hampir pingsan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semua doa yang mereka ucapkan tidak mempan.
Lalu, boneka itu mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat, dan dengan suara yang lebih pelan, lebih menyeramkan, boneka itu berbisik. "Kamu, milikku." Arman tak tahan lagi. Dengan kemarahan dan ketakutan yang bercampur jadi satu, ia mengambil lilin yang tersisa dan melemparkannya ke boneka itu. "Kita bakar aja." Lilin itu jatuh tepat di atas boneka kayu itu. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar. Begitu api menyentuh boneka itu, ruangan bergetar hebat. Tawa anak kecil itu berubah menjadi jeritan melengking. Hahaha. Jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Dan pintu yang tadinya tertutup rapat, terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari keluar. Saat mereka sampai di halaman, Dika menoleh ke belakang. Api masih menyala, membakar boneka itu. Dan di tengah kobaran api itu, terlihat sosok anak kecil, berdiri diam. Menatap mereka, sebelum akhirnya, menghilang. Mereka semua terengah-engah, tubuh gemetar. Tidak percaya mereka masih hidup. Tapi sejak malam itu, Rio tidak pernah menyebut nama Jelangkung lagi. Karena setiap kali ia mengucapkannya, di tengah malam, di dalam kamarnya yang gelap, suara tawa anak kecil selalu terdengar pelan di belakangnya. Hihihihihihi.